Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan cahaya dan alat bukti. Berikut laporannya. Cahaya adalah bentuk energi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia berupa gelombang yang merambat lurus dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruangan hampa. Cahaya memiliki panjang gelombang tertentu, sekitar 400 sampai 700 nanometer untuk spektrum tampak, dan bersifat sebagai gelombang sekaligus partikel. Cahaya memungkinkan kita melihat benda karena pantulan atau pembiasannya, dan memiliki sifat seperti pemantulan, pembiasan, dispersi, interferensi, dan difraksi. Sifat-sifat cahaya: merambat lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus, terlihat pada bayangan benda atau berkas sinar. Dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya memantulkan saat mengenai permukaan, misalnya pada cermin. Hukum pemantulan sudut badan atau sudut batul. Dapat dibiaskan atau refraksi. Cahaya membelok saat berpindah medium, atau misalnya dari udara ke air, menyebabkan efek seperti pensil patah di air. Dapat diuraikan, dispersi. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi spektrum warna pelangi saat melewati prisma. Dapat mengalami interferensi dan difraksi. Cahaya dapat saling memperkuat atau melemahkan serta membelok di celah sempit. Pemantulan cahaya. Adapun hukum pemantulan cahaya yaitu hukum Snellius. Yang pertama, sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak pada sudut dan datar. Yang kedua, sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Yang pertama, pemantulan cahaya pada cermin datar. Sifat bayangan pada cermin datar: maya, tegak, sama besar. Jarak bayangan sama dengan jarak benda. Tinggi bayangan sama dengan tinggi benda. Dan posisi bayangan berlawanan dengan posisi benda. Yang kedua, pemantulan cahaya pada cermin jagung. Bagi-bagi cermin jagung. O sama dengan 2. Pemantulan cahaya pada cermin jagung. Sinar-sinar istimewa pada cermin jagung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. 2. Sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat cermin dipantulkan kembali melalui titik fokus cermin. 3. Pemantulan cahaya pada cermin cembung. Sinar-sinar istimewa pada cermin cembung. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari titik fokus. 2. Sinar datang menuju titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang menuju titik pusat cermin dipantulkan kembali seolah-olah dari titik fokus cermin. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, dan jari-jari kelangkungan cermin cembung sama dengan cermin cembung, yaitu dinyatakan dengan persamaan rumus berikut. 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S. M sama dengan S aksen per S sama dengan H aksen per H. S sama dengan jarak benda. S aksen sama dengan jarak bayangan. F sama dengan jarak fokus cermin cembung. M sama dengan perbesaran bayangan. H aksen sama dengan tinggi bayangan. H sama dengan tinggi benda. Pembiasaan cahaya. Hukum pembiasaan cahaya. 1. Sinar datang, sinar biasa dan garis normal terletak pada satu bidang datar. 2. Perbandingan antara proyeksi sinar detik dan proyeksi sinar biasa selalu setiap tetapan ini disebut induktif biasa. 2. Perbandingan antara proyeksi sinar detik dan proyeksi sinar bias selalu tetap tetapan ini disebut indeksi bias. Perbandingan antara proyeksi sinar detik dan proyeksi sinar bias selalu tetap tetapan ini disebut indeks. Perbandingan antara proyeksi sinar datang
dan proyeksi sinar bias selalu tetapan ini disebut indeks bias. N1 dan N2 sama dengan indeks bias udara dan indeks bias kaca. Pembiasan cahaya. Hukum pembinaan cahaya. 1. Sinar datang sinar. 2. Pembiasaan cahaya pada lensa cembung. Bentuk lensa cembung ada 3 macam. A. Cembung-cembung bikonveksi, cembung datar flat konveks. C. Cembung-cembung konveks. Sinar-sinar istisefa pada lensa cembung. 1. Sinar datang sejajar sembung utama dibiasakan melalui titik fokus V1. 2. Sinar datang melalui titik fokus V2 dibiasakan sejajar sembung utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik akan diturunkan. 4. Pembiasaan cahaya pada lensa cekung. 4. Pembiasaan cahaya pada lensa cekung. Bentuk lensa cekung ada 3 macam. A. Cekung bikonveks. B. Cekung datar plan konveks. C. Cembung konveks. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiasakan seolah-olah dari titik fokus F1. 2. Sinar datang menuju titik fokus F2 dibiasakan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik akan diturunkan. Alat-alat optik. 1. Mata. Lensa mata membiasakan cahaya untuk membentuk bayangan di retina cacat mata. Alat-alat optik. Yang pertama, 1. Mata. Lensa mata membiaskan cahaya untuk membentuk bayangan di retina. Cacat mata, rabun jauh, rabun dekat, astigmatisme diperbaiki dengan kacamata. Yang kedua, kamera. Sifat bayangan pada kamera nyata, terbalik, diperkecil dan di ruang 2. 3. Lup kaca pembesar. Lup digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil. Yang keempat, alat optik yang menggunakan 2 lensa atau lebih. 1. Mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Sifat bayangan maya, terbalik, dan diperbesar. 2. Teleskop atau teropong. A. Teleskop teropong bumi. Teropong medan digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi pada jarak jauh. B. Teleskop bintang digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa di langit. Dari pembahasan kami, apakah ada yang ditanyakan? Apakah untuk menentukan titik fokus bayangan dan jarak bayangan pada cermin cembung dan cermin cembung itu sama? Tidak. Cara menentukan titik fokus dan jarak bayangan pada cermin cekung dan cembung tidak sepenuhnya sama. Karena perbedaan sifat optik keduanya, namun keduanya menggunakan prinsip dasar optika geometris, termasuk persamaan cermin dan konversi tanda. Sekian pembahasan dari kami. Sekian pembahasan dari kami Sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.